Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallima tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Para bapak, ibu, para sederek jamaah salat subuh di Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, yang saya hormati, yang saya muliakan. Marilah pada kesempatan pagi hari ini 31 Oktober 2025. Ini bulan Oktobernya akhir nggih Pak Bu. Dan bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia di Masjid Baitul Arqam ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di awal musim penghujan, Bapak Ibu, kita melihat di berbagai media, baik di televisi maupun di media sosial, kelihatannya di awal musim penghujan ini banyak terjadi musibah di mana-mana. Kemarin di Sukabumi, tepatnya di Cisolok. Saya kurang tahu Cisolok itu nama desa atau kecamatan. Itu kena banjir bandang sampai mobil pun pada hanyut gitu ya, terbawa arus banjir bandang. Kemudian di tempat lain juga terjadi longsor, bahkan ada rumah yang terlihat dengan jelas saat terbawa oleh longsor. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita bersyukur di Grinting ya, khususnya alhamdulillah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbebaskan dari musibah, terutama musibah banjir maupun musibah longsor. Selanjutnya mari kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, masih ingat enggak Bu kajian kita untuk
pagi hari ini insya Allah masih melanjutkan tema kajian Jumat yang lalu, yaitu tentang masalah harta dan anak menurut Al-Quran dan hadis. Masalah harta dan anak menurut Al-Quran dan hadis. Nah, kemarin yang sudah kita jelaskan, yang pertama bahwa harta dan anak itu sebagai perhiasan. Ibu bapak kalau punya anak kan senang ya Bu ya. Lebih-lebih kalau anak itu masih kecil ya. Anak itu masih kecil, masih usia TK, itu lagi sangat menyenangkan begitu ya. Beda kalau punya anak yang sudah berusia 50 tahun ya Bu ya. Itu beda lagi itu ya. Yang kedua, harta dan anak itu sebagai cobaan ya. Pak Bu, Al-Quran itu sungguh komplit isinya ya. Sampai persoalan anak pun dijelaskan. Kenapa sih Al-Quran menjelaskan tentang harta dan anak? Ini semata-mata supaya kita tidak terperdaya oleh harta yang kita miliki dan anak yang kita punya, itu ya. Maksudnya Allah mengingatkan untuk kita supaya kita tetap dekat dengan Allah. Jadi yang pertama bahwa anak itu sebagai perhiasan, anak itu sebagai cobaan. Nah sekarang yang ketiga Bapak Ibu, bahwa harta dan anak itu bisa menjadikan kelalaian dari mengingat Allah ya. Harta dan anak kita bisa menjadikan kelalaian. Kelalaian itu berarti sesuatu yang menjauhkan ya. Jadi harta dan anak itu bisa menjadikan seseorang itu jauh dengan Allah. Dan ini bukan sesuatu yang bersifat mengada-ada nggih Pak Bu nggih. Kalau harta dan anak itu bisa menjadikan kelalaian seseorang kepada Allah, itu bukan sesuatu yang mengada, tapi memang faktanya sebagian ada yang terlalaikan dan terlupakan dengan Allah gara-gara harta dan anak. Berapa banyak orang yang sudah dilalaikan dengan keberadaan hartanya gitu ya. Padahal ketika dia belum punya harta itu minta dengan Allah supaya diberikan banyak harta. Pak Bu, Korun, kenal Korun Pak? Kenal. Tegas nemen yakin. Lek kenalannya di mana maksudnya? Ya. Pak Bu Korun, saya mendapati sejarahnya. Korun itu anak dari paman Nabi Musa. Nggih. Jadi Miki Munini kenal siapa itu Korun. Ya. Korun itu adalah anak dari pamannya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu punya paman, lantas anak dari paman itu namanya Korun. Nah, itu Korun, ya. Lantas Korun itu Bapak Ibu itu ternyata anak dari orang tidak punya. Ya, jangan dikira Korun itu bermula dari orang tua yang punya, enggak. Jadi Korun itu orang tuanya enggak punya. Bahkan Korun ibu bapak kalau kepengin makan, ya artinya makan dengan enak dan sebagainya,
itu menunggu dulu kalau ibunya itu habis bekerja sama orang lain. Jadi kalau ibunya itu kerja sama orang lain, nanti pulangnya bawa upah, bawa duit, terus bawa makanan. Barulah Qarun bisa makan dengan enak dan kenyang. Menunjukkan bahwa Qarun itu orang tuanya tidak punya. Dan Qarun ibu bapak itu dulunya orang yang taat beribadah. Qarun itu dulunya orang taat beribadah. Bahkan Qarun itu kalau membaca kitab Taurat, ya, kitab Taurat itu kan kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an diturunkan, ya. Itu kalau baca Taurat itu indah banget. Mungkin kalau sekarang Muammar ZA itu dikenal membaca Al-Qur'annya itu dengan suaranya bagus. Nah itu Qarun itu dulu kalau baca Taurat itu bagus. Banyak orang yang terkesima dengan suaranya Qarun ketika membaca Taurat. Jadi Qarun itu kecilnya anak baik, taat, pandai membaca Taurat dan suaranya bagus. Kalau mungkin sekarang di sini yang ada itu kayak Ibu Warisa lah, kalau baca Al-Qur'an bagus, Ibu Nantima kalau baca Al-Qur'an bagus. Nah itu dulu Qarun itu kalau baca Taurat itu bagus. Banyak orang yang terkesima, seneng kalau Qarun itu baca Taurat. Tetapi Bapak Ibu, ketika Qarun makin dewasa itu kepengin menjadi orang yang ekonomi cukup lah itu ya. Nah ibu-ibu kalau lama-lama jadi orang miskin juga kadang-kadang bosen ya Bu ya. Kepengin jadi orang kaya itu ya. Nah itu Qarun juga pengen jadi orang kaya, bosen jadi orang miskin gitu ya. Maka minta dengan Nabi Musa untuk didoakan. Wahai Musa, doakan saya. Kamu kan dekat dengan Tuhannya itu ya. Kamu itu dekat dengan Allah. Doakan saya supaya menjadi orang kaya. Akhirnya Nabi Musa pun menuruti kemauan Qarun untuk mendoakannya. Nah, Bu, Pak, wong jenenge Nabi, jenenge Rasul, dekat dengan Allah. Ya kalau doa itu lebih mudah diijabah. Nggih Pak Bu. Akhirnya Nabi Musa minta dengan Allah supaya Qarun ini diberi kemampuan ekonominya. Alhamdulillah kemudian Qarun itu diberi bekal oleh Nabi Musa untuk dikelola dan jadilah Qarun itu orang yang kaya raya. Qarun itu jadi orang kaya raya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, saking sugih Qarun, kunci pintu gudangnya saja itu tidak cukup dibawa oleh satu atau dua orang, tapi harus dibawa oleh beberapa orang yang kuat-kuat ya. Dibawa oleh orang yang kuat-kuat. Kira-kira di Masjid Baitul Arqam ini yang dianggap orang kuat siapa ya? Mas Caryan ya? Bukan Caryan yang satu, tapi Caryan yang ini. Orangnya besar, kuat untuk membawa kunci gudangnya Qarun, menunjukkan betapa banyak hartanya Qarun. Emasnya berpeti-peti, peraknya berpeti-peti, ya. Dan Qarun itu punya kebiasaan setidak-tidaknya dalam setahun sekali itu mengadakan karnaval
untuk menunjukkan kekayaan kepada masyarakat. Jadi yang setahun sepisan Bapak Ibu, ki korun harta bendane diarak. Sak duwene korun diarak kecuali sawah dan ladang lah kira ya. Tapi kalau bentuknya emas atau kendaraan-kendaraan itu kalau tiap tahun diarak. Itu kayaknya korun. Nah, semakin korun semakin kaya Bapak Ibu, bukan semakin dekat dengan Allah, tapi malah sebaliknya, semakin lupa dengan Allah. Padahal ketika dia masih jadi orang miskin itu dekat dengan Allah, tapi begitu jadi orang kaya, padahal itu berkat doanya Nabi Musa. Tapi kemudian Qarun menjadi orang yang lupa, menjadi orang yang lebih jauh dengan Allah. Diingatkan oleh Nabi Musa beberapa kali supaya kembali kepada jalan Allah, tapi oleh Qarun tidak digubrisnya. Sehingga pada suatu ketika Allah pun menurunkan azab berupa jadi harta Qarun itu dibenamkan di dalam perut bumi beserta korunnya. Ini contoh Bapak Ibu bahwa harta dan anak itu bisa menjadikan kelalaian kita dengan Allah. Maka kita diingatkan supaya kita tidak terlalaikan jauh dengan Allah hanya gara-gara dengan harta dan anak. Dan masih ada beberapa contoh. Kalau di zaman Rasulullah itu ada yang namanya Sa'labah, ya. Sa'labah itu ketika masih jatuh miskin, ibadahnya mantep Pak Bu, ya. Sampai-sampai kalau beribadah di masjid itu Sa'labah harus berganti pakaian dengan istrinya, ya. Kainnya penutup untuk sholatnya itu berganti dengan istri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saora duwe-duwene wong grinting angger sholat ora sampai gantian pakaiannya ya Pak? Enggak sampai ya? Ya kok capek lah, sarung lah misalkan kalau kita di sini misalkan sarung ya. Itu enggak sampai kemudian sarungnya bergantian. Tapi Sa'labah itu bergantian. Sehingga kadang-kadang Sa'labah itu datang ke masjid itu terlambat. Ketika ditanya oleh Rasulullah, karena menunggu istri sholat lebih dulu, kemudian baru Sa'labah. Gue sangkin apa? Sangkin ora duwene wong. Tapi karena taat beribadah kepada Allah. Satu ketika minta kepada Rasulullah untuk didoakan supaya Sa'labah itu menjadi orang cukup lah itu ya. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Doanya Rasulullah tentu itu mustajab. Maka didoakanlah Sa'labah kepada Allah supaya menjadi orang yang lebih cukup. Lantas diberi oleh Rasulullah Sa'labah itu 2 ekor kambing yang kemudian dipelihara. Lama kemudian Sa'labah berubah menjadi orang kaya. Kambing yang tadinya 2 ekor bisa menjadi ratusan ekor. Yang tadinya tidak punya sawah menjadi punya sawah. Yang tadinya enggak punya ladang menjadi punya ladang. Yang tadinya enggak punya perkebunan kurma, kemudian memiliki perkebunan kurma yang begitu luas. Jadilah Qarun orang kaya. Tapi ketika dia menjadi orang kaya, lupa dengan Allah. Ketika ditanya alasannya sibuk. Ya. Ditanya tentang zakatnya, ya kadang-kadang makin kaya makin eman-eman itu banyak ya Pak ya. Ya, ketika masih hidupnya pas-pasan, kalau berinfak bersedekah itu bisa, tapi semakin kaya malah kadang-kadang semakin eman-eman. Itu ada di antara manusia demikian.
Makanya Bapak dan Ibu ketahuilah bahwa harta dan anak itu bisa menjadikan kita lalai dengan Allah. Perihal tentang itu Bapak Ibu itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ini diingatkan kita oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ini jelas ya Pak Bunggi. Allah mengingatkan pada kita semuanya untuk tidak menjadikan harta dan anak-anak itu menjadikan kita lalai dengan mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang sangat merugi. Jadi kalau orang ketika masih hidup miskin, taat, dekat dengan Allah, begitu berhasil jadi orang kaya, semakin jauh dengan Allah, itu orang-orang yang rugi. Setelah punya banyak, malah justru jauh dengan Allah, sibuk dengan anak-anaknya. Kemarin sudah tak gambarkan ya Pak Buya, ada salah satu contoh seseorang atau orang tua yang ketika dia belum mau berjamaah ke musola atau masjid, ditanya, saya lagi sibuk cari rezeki karena anak mbarep saya mau, pertama alasannya karena saya punya anak belum podo mentas, gitu ya Pak ya. Pak ini urung gelem marek nang musola, iya aku sibuk nemen golet rezeki, engkau gampang adong anak-anaknya aku wis podo mentas. Makanya anaknya 5 Pak Bu. Barang anak 5 kue mau wis podo mentas kabeh, artinya wis podo berkeluarga. Lalu ditanya kembali, alasannya beda lagi. Ya, anak wis podo mentas, alhamdulillah. Cuma ki anak mbarep njaluk digawe kena umah. Engkau adong umah wis rampung. Barang umah wis rampung, beda lagi alasannya. Anak sing nomor loro iri njaluk digawe kena umah. Terus akhirnya orang rampung-rampung gitu. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, itu tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Bapak Ibu, ini yang keempat ini agak ngeri Pak Bu. Agak ngeri ya. Bahwa istri dan anak, ini yang dibawa istri ya. Istri dan anak itu bisa menjadi musuh. Ibu, mudah-mudahan kita punya anak tidak sampai menjadi musuh. Tapi memang Al-Quran menggambarkan ya. Al-Quran itu menggambarkan bahwa istri dan anak itu bisa menjadi musuh. Di dalam Al-Quran surah At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwallakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, istri-istrimu itu berarti istrinya lebih dari satu nggih Pak Bu nggih. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, sampai Allah mengatakan sesungguhnya nggih, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh.
Kita diingatkan. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kita disuruh berhati-hati kepada anak-anak kita. Disuruh berhati-hati dengan istri-istri kita. Ya. Kalau istrinya cuma satu ya berarti dengan istri kita, gitu ya. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kira-kira Bapak dan Ibu, anak menjadi musuh, adakah contohnya? Ada. Saya berani menyampaikan contoh itu berdasarkan keterangan-keterangan di dalam Al-Quran. Artinya sudah ada keterangannya di dalam Al-Quran, itu saya berani ngomong. Tapi yang tidak ada saya nggak berani. Siapa Bapak Ibu? Kan'an. Ya, itu contoh ya. Kan'an itu adalah putra dari Nabi Nuh. Tapi putra dari Nabi Nuh termasuk istrinya Nabi Nuh, ya. Bahasanya ki anak sambok, ya. Itu bersatu memusuhi Nabi Nuh, menentang dakwahnya Nabi Nuh. Ya. Jadi Kan'an putranya dan istrinya Nabi Nuh itu menjadi musuh. Kemudian kalau cerita-cerita anak yang durhaka kepada orang tua itu juga banyak sekali Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia itu ada cerita kisah yang namanya Malin Kundang ya. Yang kemudian mendapat sepatan ya, disepatani gitu. Sehingga kemudian menjadi batu. Itu cerita-cerita yang sering kita dengarkan ya, terutama ketika kita sekolah. Itu sering disampaikan oleh gurunya demikian. Bapak Ibu, anak-anak kita ketika kecil itu dididik masih gampang, dibina itu masih gampang, diarahkan itu masih gampang. Tapi ketika anak itu sudah mulai beranjak remaja bahkan dewasa, menurut saya Bapak Ibu itu mohon maaf usia sekolah di SMP. Kalau di TK, SD, madrasah itu masih kayaknya masih muda. Ya, diarahkan, dibina, dibimbing itu masih muda. Tapi ketika dia sudah masuk ke jenjang SMP atau MTS, ini mulai tanda-tanda itu sudah mulai ketara. Satu, dia sudah semakin besar. Yang kedua, cara bergaulnya dia itu sudah bergaul dengan anak-anak di luar sedesanya. Ya. Kalau anak kita sekolahnya di Klowut, sekolahnya di Bulak Kamba, anak kita sekolahnya di Bangsri, anak kita sekolahnya di Bulak Paren misalkan, itu nanti sudah mulai ketemu dengan teman-teman di luar desa. Kalau kita dari Gerinting, di luar desa Gerinting, udah mulai bercampur. Sehingga Bapak Ibu, ini sedikit banyak mempengaruhi. Kalau anak itu akan menjadi anak baik, mungkin akan semakin baik ketika mereka itu bergaul dengan anak-anak yang baik dari luar desanya. Tapi ketika dia bergaul dengan anak di luar desanya yang kurang baik, itu akan semakin jauh. Contoh Bapak Ibu, sudah jam 9-10 malam itu dapat WA dari temannya, dan itu bukan teman sedesanya. Tahu-tahu ketika ia di WA, itu WA-nya di salah satu desa, di mana setelah ngumpul itu ternyata mau tawuran. Ada kan Pak Bu? Ya. Jadi teman-temannya itu di WA nih semua, ternyata bukan untuk apa-apa, tapi mau ngajak untuk tawuran. Orang tuanya nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu pagi sudah
hubungi sama polisi setempat, polsek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Pak Fulan? Betul. Betul Pak Fulan punya anak yang namanya Fulani. Oh iya betul Pak, itu putra saya. Gimana Pak? Anak Bapak sekarang ada di kantor polsek. Gemeter ora Pak? Gemetere wis ora karu-karuan. Wong tua wis wedine ora karu-karuan. Saking wedine krungu nama polisi, bewis wedi Pak. Padahal polisi kan bukan orang jahat. Ya. Numpak motor, terus kayak anak operasi, bewedine por-poran. Kayak wong karena wong wedi gitu ya. Tahu-tahu malah ditelepon anaknya lagi ada di kantor polsek. Ya Allah Rabbi, itu wong tua wedine por moblok ke por-poran. Silakan Bapak nanti jam 9 pagi ini supaya menghadap ke Polsek Bulakam. Ternyata anak Bapak terlibat tawuran tadi malam. Itu masih usia SMP loh Pak. Ya. Bahkan ada yang ketika mengikuti kegiatan seperti itu ada korban. Walah, itu lebih parah lagi Pak ya. Ada korban yang meninggal dunia. Sehingga diketahui yang mengkeroyok ketika terjadinya tawuran itu dilacak oleh polisi dengan lewat CCTV, itu si A, si B, si C, si D dan seterusnya akhirnya dipanggil. Kalau sudah kayak gini nggak di polsek Pak, tapi di Polres. Lebih ngeri lagi Pak Bung. Makanya wong saya juga punya anak Pak Bunggi. Anak saya juga malah dua-duanya laki-laki, yang satu perempuan. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Sama harus kita awasi bareng-bareng. Usia-usia rawan anak-anak kita itu pada usia SMP dan SMA. Itu usia-usia rawan. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Maka ketika anak itu diarahkan oleh orang tuanya, itu kadang-kadang benggal. Benggal ngerti ya Pak? Benggal ya. Nyong dewek Pak Bu, hampir kehabisan cara. Jinyong cara didik anak bibin ya. Nganggo cara sing halus, kadang-kadang kaya mung dileledek. Nganggo cara-cara kasar kayong pandilawan. Nggih Pak Bu. Aja sampai anak cerita wong tua lanang karo anak lanang gulet. Ya Allah. Asli Pak, kalau nggih caranya itu seperti apa itu ya? Tapi tetap dengan cara kesabaran itulah yang menjadi benteng. Wis Pak Bu, jenengan sak jengkel-jengkele karo anak, aja sampai kemudian kita menampar atau menendang anak. Itu pasti anak itu akan melawan. Kalau tidak melawan itu dendam. Kalau tidak dendam, dia akan buktikan di luar. Ya. Enggak berani di rumah, dia akan beraninya di luar. Sehingga terjadi bullying, ya. Terjadi kenakalan remaja di sekolah Bapak Ibu, itu akibat salah satunya karena di rumah. Dia reaksikan di luar. Bapak Ibu, saya pernah ketika anak saya masih di tingkatan SMA itu ya, kan punya banyak temennya, itu sudah mulai luas ya. Jam 9 malam, jam 10 malam itu belum pulang. Saya WA enggak dibalas. Ndung wis jam 09.00, bahkan wis enggal jam 10 ganing durung balik. Ora dibales. Akhirnya tak telepon, ora diangkat. Kira-kira wong tua duwe anak lanang
terlebih anak wadon ya. None jam-jam semono urung balik nang omah, di WA orang bales, di telepon ora diangkat. Kayane priben Pak Bu? Wis mulai umeb angen-angen. Nggih. Tapi Bapak Ibu, sebagai tanggung jawab orang tua, waktu itu saya tidak putus asa. Tetap harus saya cari, tak goleti Pak. Waktu itu jam 11 malam. Tak goleti nyong duwe bocah jare akrab karo bocah kidul. Tapi itu bocah lanang ya Pak. Sekelas umai ngendi Pak? Perkuburan kidul. Tak goleti. Padahal nyong wonge kecingan, tapi wis ora peduli. Tak goleti, tak dok-dok sampai ibune tangi ana apa Mas. Lare kula mboten teng mriki, mboten enten. Walah wis ngendi ki? Ya. Kowe Pak, aku runtake wis porporan nang ngendi ki bocah. Barang balik, aku balik tas goleti, jebule bocah wis ning omah. Ki tangan yakin Pak, ki tangan wis gatel wis porporan. Ya. Mung baen ora pantak anuk naya tangane wis gatel, pantak tempak naneng bocah ya. Mung bocah melas tolingko badhe anuk, akhire nang lawang tumbrang iso tengah wengi Pak. Tapi alhamdulillah bocah isin duwe wedi. Bapane tos ngamuk dheweke ngringkuk ning jero ning kamar. Tapi nyonge juga wedi maning. Ki bocah geni. Ya, akhirnya ibune sing marahi dengan bahasa-bahasa. Mulane ari dolan tau waktu. Toli ari diwe ambu ditelepon bapane ya kudune mbales. Ke bapane kon ngamuk ble. Ya. Alhamdulillah Pak Bu, barang tas kejadian kowe mending lah jam 10 dolan yang ku balik. Barang saya kita wis dewasa ya alhamdulillah. Ya. Malah kaya wis pengen jaluk melamar kayonge. Wis wayahe itu ya. Ini nyong isin de bocang cilik Pak. Ya isin de bocang cilik. Habibi yang sekarang kelas 6. Tapi untuk anak yang putri ini kelihatannya dikendalikan agak gampang. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi Masya Allah bagaimana kita mengatur emosi kita terhadap anak-anak kita supaya jangan sampai menjadi musuh untuk kita. Jangan sampai menjadi musuh untuk kita. Kalau ada cerita sampai kemudian anak nggulet karo wong tua itu Masya Allah. Malah Pak Bu, wong guru juga orang tua Pak Bu nggih. Guru itu juga dianggap sebagai orang tua, yaitu orang tua di sekolah. Aja sampai anak murid siswa sing gulet karo gurune. Kemarin kan viral Pak Bunggi, anak SMA yang diingatkan oleh gurunya itu mengingatkan, nak itu kamu pakai baju enggak rapih, enggak dimasukkan terus. Jadi diingatkan, wis mangkate telat, nganggo klambine ora tata, oleh gurunya diingatkan. Wong diingatkan malah ngejak gelut sama gurunya. Itu ada. Ya, sampai buka baju, ayo kita duel. Wong gurune diajak gelut, kan gurune nuruti muridnya, gurune pada baik. Si mendingan suka kalah-kalah gurune sing di. Ya. Itu terjadi hal demikian. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menurut hemat saya ya, yang menjadikan anak-anak kita itu banyak perubahan itu memang pergaulan ya. Memang pergaulan itu tidak bisa dihindari, wong jenenge kita hidup di tengah masyarakat dan manusia itu memang harus bergaul. Cuma memang kadang-kadang namanya itu salah bergaul. Dengan siapa anak-anak kita bergaul. Makanya Bapak Ibu, ketika anak saya mau ikut bergabung dengan Kokam, termasuk anaknya Mas Rosidin, itu saya bersyukur alhamdulillah. Saoran-orane wong bergabung karo Kokam, ya mending lah kancak-kancane kancak Kokam. Sak beli-beli mesti kok
oleh wewarah sing kanca-kancane. Ya. Itu saya bersyukur alhamdulillah bara-bara kon gelem gabung karo Kokang. Ya. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir, ini yang terakhir ya Pak. Jadi nanti tema perihal tentang harta dan anak menjadi harta dan anak menurut pandangan Al-Quran dan Al-Hadis insya Allah hampir selesai. Yang kelima, nah ini yang kalau tadi agak mengerikan yang keempat, sekarang yang kelima tak insya Allah Bapak Ibu, bahwa anak itu adalah merupakan aset. Nah ini ya, anak merupakan aset bagi orang tua, terutama aset untuk di akhirat. Ya aset di dunia, ya aset lebih-lebih di akhirat. Loh, kenapa anak itu bisa dijadikan sebagai aset gitu ya? Harapan dan tumpuan untuk orang tua. Nah, kalau kita sudah ke yang kelima, insya Allah agak adem gitu Pak ya. Agak adem insya Allah. Bahwa anak-anak kita itu adalah aset. Anak-anak kita itu adalah sebuah harapan. Anak-anak kita adalah sebuah tumpuan. Ya. Di dunia saja Bapak Ibu, kalau kita ndak punya anak, mesti kita akan bingung. Ki aku umure wis mulai sewidak luwih 70, sementara orang duwe keturunan, ki engko sing pan ngurusi sapa? Kan kaya ku ya Pak ya. Tapi anggere duwe anak mending bae. Mbokan tuane engko insyaallah ana sing ngurusi. Wong anggere wis umur widakan Pak, ya. Aku baru 50-an, harus widakan, wis masya Allah, wis butuh anak nemen lah. Melaku wis mulai dogleng, nggih Pak nggih. Dengkul wis mulai linu, pedalang ke asme ya, tapi linu itu ya. Nyambet gawe wis orang maksimal, wis orang maksimal, pan nyambet gawe apa wis? Daftar ning PT yang masa kanggo. Ya. Wirawiri nang Balongan ya paling-paling kur wirawiri nek duwe Balongan ya Pak Haji ya. Ya. Wis pokoke umur widakan ke wis umur-umur ya wis bener-bener butuh karo anak. Ya. Tapi nek duwe anak loro, telu, 4, 5 adem rasane. Alhamdulillah aku duwe anak, wis duwe mantu tur putu, insyaallah tuane anak sing ngurus, tuane anak sing melihara insyaallah. Kuwi nembe ning dunia Pak. Ya, ketika kita sudah berada di alam kubur, ya. Ketika kita sudah berada di alam kubur, satu-satunya yang bisa untuk mendoakan kita awaladin soleh yad'aulah, ya anak-anak kita itu. Inilah kenapa kemudian anak itu dijadikan sebagai aset dunia akhirat. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bapak dan Ibu, hadis ini tidak asing untuk kita. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin. Shadaqatin jariyah au ilmu yuntafa'u bih aw waladun shalihu yad'ulah. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Lah ini Pak Bu, ya bisanya akeh wong kepengin duwe anak karena sebagai tumpuan, terutama kelak kalau kita sudah berada di alam kubur. Yang bisa mendoakan itu adalah awaladin soleh yad'ulah. Makanya Bapak dan Ibu, sampai-sampai saya itu sering-sering menanya kepada anak-anak saya, terutama ning anak sing nomor 3, dong kon arita salat ndonga beli dongen, ndonga yo Pak, terus ndongane apa? Ya Allahumma gfirli, jajal kon bisa beli Allahumma gfirli, coba-coba. Alhamdulillah hafal dan itu dibaca setiap habis sholat. Kuwi nang kono wis adem Pak. Ya. Wong tua isi urip wis didongakaken ganing anake, luwi-luwi kok yen wis ninggal. Ya. Allahumma gfirli, kemudian Allahumma gfirlahu,
kemudian macam-macam lah ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi anak kita adalah sebagai aset, anak kita adalah sebagai harapan dan tumpuan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, anak-anak kita yang kita pelihara dari kecil, yang kita bina, kita pupuk sampai ia dewasa dan seterusnya, mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Cekap nggih Pak Bu? Makaten yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri kajian pagi hari ini seraya dengan membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.